terkait dengan Durga Prajopati, Durga Berawi, dan Bajangan, apa sih tugas-tugasnya beliau? Kalau Dewa Rajapati itu ketua yang ada di sebagai leader. Ya, yang ada di penghulu setra. Itu dulu. Itu Tara Brahmo Prajapati. Kemudian Dewa Suratma itu sekretaris. Kemudian Jogor Manik itu hakim. Yamodipati itu adalah utusan Dewa Brahma sebagai wakilnya beliau, Brahma Prajapati. Dan Durga Birawi adalah sebagai penjemput, istilah Balinya mapagin dewek ne sang lamput. Nah, men bajangan itu mengasuh sang anak-anak yang belum diupacarai ngalungnya. Om Swastiastu. Sahabat muda, sahabat milenial, para teman-teman spiritual, pola muda, kemudian para sepuh, panita guru di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang saya muliakan. Nah, hari ini saya ingin berbagi lagi sama kalian tentang apa? Tentang kematian seseorang, tentang salah pati, kemudian tentang bagaimana arwah-arwah itu menuju ke alam sana. Oke sahabat muda, kita berbincang dengan Jero Asah. Karena beliau lebih tahu tentang itu karena beliau sudah melalui proses niskala, proses mati suri. Nah, itu dia. Nah, ini dia wawancara saya dengan Jero Asah. Nah, ini terkait dengan orang yang meninggal. Nah, kembali kita artinya ingin tahu. Kemarin saya ingat-ingat apa sih yang mau saya tanyakan dulu. Nah, hari ini saya ingat, kemudian saya tanyakan pada Jero ini. Nah, kalau dulu zamannya tahun 60-an ke belakang, nah itu kan orang meninggal nih. Orang meninggal yang tabrakan, tabrakan. Nah, orang yang meninggal karena berkelahi. Nah, gitu ya. Orang meninggal yang karena gantung diri di luar gitu. Nah, kenapa pada zaman itu, pada waktu itu diselesaikan di luar rumah loh. Tidak boleh dibawa masuk. Cuma diselesaikan di luar rumah aja loh. Di luar pekarangan. Itu pada waktu itu ada proses seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana itu untuk kacamata Jero? Kalau dulu kan seperti itu namanya meninggal tidak wajar ya, atau disebut dengan meninggalnya tanpa sengaja. Meninggal itu kan ada banyak, salah pati, ulah pati, sakit, ada meninggal karena sudah usia, muda, bercekcok kan banyak meninggalnya. Yang waktu itu kan tidak tahu namanya tata krama, belum tahu. Entah seandainya meninggalnya di kebun, di sana saja dimandikan, dikapani, terus bawa ke kuburan. Karena waktu itu belum tahu namanya adat dan dinas. Kalau sekarang kan sudah zaman modernisasi. Kenapa mayat itu titipkan di dalam rumah sakit? Kenapa mayat itu ditaruh di rumah, setelah itu baru dibersihkan, dikapani, diringkas gitu kan? Kalau zaman itu tidak, karena sekarang manusia yang sudah meninggal itu sama seperti manusia yang masih hidup. Karena waktu zaman itu manusia itu tidak anggap seperti manusia sekarang, anggap itu binatang. Jadi sudah menyalahi daripada aturan pada waktu itu. Kok manusia gantung diri? Apa sebabnya kan gitu waktu itu? Oh, dia punya utang, perangkat diselesaikan saja di mana dia meninggal, di sana saja selesaikan. Kalau sekarang dia meninggal dikasih ringkas itu baru ke kuburan diaben. Kalau dulu tidak. Kalau orang meninggal tidak wajar ditanam dulu. Disetel dulu tanam, kurang lebih 10 tahun baru diabet. Ya, kalau meninggal tidak wajar. Kalau wajar dia sudah tua, entah dia meninggal dia tanpa penyakit lah, dia sudahnya meninggal baru dibakar waktu itu. Nah, bisa juga langsung ke itu. Kalau memang ada suatu kesalahan itu menunggu 10 tahun baru diaben. Ya. Nah, terkait dengan ikorong jadi terkait dengan apa penjelasan Jero tadi itu,
tentu Tiang juga ingin tahu juga ya masalah realita yang ada sekarang. Kita kan lahir sekarang, tentu kita lihat realita sekarang, kita melihat apa contoh-contoh yang ada sekarang kan begitu. Nah, terkait dengan yang namanya menitip di geni, jadi menitipkan di api ini, itu kan membakar tuh. Nah, yang namanya nitip ring pertiwi berarti itu kan dikubur. Jadi ke Ibu Pertiwi kita mengubur mayat, kemudian kalau nitip di api kita membakar mayat itu. Nah, itu processingnya itu bagaimana Roh? Apakah itu seperti Jero kemarin pernah bilang tuh, apa harus ini harus berarti itu namanya belum ngaben tuh ya? Kalau King Sandi Geni sama King Sandi Pertiwi sama. Belum ngaben berarti kan? Belum. Cuman yang di King Sandi Geni itulah Utara Brahma. Utara Brahma. Kalau Pertiwi ya dikubur. dikubur. Bukan kalau namanya. Itu dititipkan kepada Durga, Betari Durga. Ya, jadi di dalam dia. Ya. Nah, itu berarti prosesing ngaben itu belum? Belum. Yang namanya ada nasi angkep, ada namanya itu namanya bubuk pirato itu tidak ada. Belum ada tuh. Cuma yang ada pejati sama sodo kan. Cuma sederhana itu aja. Itu saja. Jadi mohon jadi secara itu mohon izin izin kita menitipkan si Anu meninggalnya di sini. Dititipkan sebentar, kurang lebih sekian hari baru saya akan diupacarai dengan upacara ngaben. Ya. Nah, ini lagi ya. Jadi tentu juga Tiang juga ingin bertanya karena Tiang tuh kalau Tiang di Pitoyatnya kan Tiang pernah katakan kurang di Pitoyatnya Tiang. Masalah kematian kurang. Kalau Dewoyatnya mungkin Tiang agak ngerti, kebutuhan Tiang agak ngerti. Nah, terkait dengan ini, kan katanya, tapi kita bukan ingin ini tentang Hindu aja ya, Tiang tidak mau menyentuh dengan agama lain ya. Katanya, kalau orang Hindu, orang yang beragama Hindu, tuh khususnya di Bali, nah, kalau sebesar manapun dosanya, sejelek apapun dosanya, kemudian sebejat apapun orang itu, nah kalau sudah dia tuh meninggal di Bali karena dia sudah diperteko dari dia awal menggondong-gondongan kemudian nyambut dan sebagainya. Nah setelah dia meninggal itu ada tempatnya katanya Jero. Bukan menjadi butuh cuil. Ya. Bagaimana tuh ceritanya Jero? Karena di Bali kan masih ada namanya pengabenan kan jangkep. Dari memandikan dulu ya, memandikan. Setelah itu kan kita kalau kita ngaben, membahas tentang ngaben, patut kita dikasih mata, hidung dikasih hidung, supaya dia komplit. Apapun yang ada di dalam Panca Mahabhuta di Buana Agung, Buana Alit, itu dikembalikan seperti aslinya. Gitu. Namanya mepreteke. Gitu. Berarti intinya ini seorang yang meninggal orang Bali nih ya, orang Bali yang meninggal, jadi dia sudah punya tempat, sudah ada yang pegang di sana, jadi tidak boleh diganggu. Jadi sekuat apapun, sesakti apapun kita memanggil rohnya itu tidak akan bisa. Tidak bisa kecuali kita memanggil, kita menunas di Betara Dalam. Setelah itu bahwa kita kepempatan, baru kita ditanyain kepada orang yang dasaran itu, orang yang ditanyain di sana supaya atmanya si Anu kita akan dipanggil, tapi kita tidak boleh memanggilnya, kita memanggil cuma kurang lebih 1 jam saja boleh bertemu dengan atma itu. Setelah itu tidak boleh karena dia masih kena hukuman, kena pengayah di sana. Keterkaitan dengan Sesunan Dalam, Perjepati. Iya itu. Nah ini terkait dengan Prajepati Dalam dan ini dengan Menbajangan sebenarnya, bagaimana sih tugas-tugas beliau sebenarnya Roh? Yang ada di Setro ini, terutama kan di Setro ini kan Setro Gandom Bayu nih. Nah kalau menurut Jero Gandom Bayu itu apa? Kemudian bagaimana terkaitan dengan dewa yang ada di sini Roh? Tugas-tugasnya beliau gitu loh. Nah, kalau Setro itu bukan Setro namanya ini, Karang Suci. Karang Suci. Ya, Karang Suci karena apa? Kita ada orang meninggal, kita meminjam di sini, tidak mengambil, meminjam kepada Dewi Durga. Karena waktu akan kita mengaben, pasti namanya Mebumi Sudo dulu. Mebumi Sudo. Setelah Mebumi Sudo di Setro, baru kita masuk harus
permisi dulu sama Dewa Suratmo, Jogor Mane, Durga Birawi, Meme Bajangan akan mengentaskan jenazah yang akan diaben. Tidak boleh sembarangan. Nah, ini kan tugas-tugasnya beliau. Kan saya pernah dengar loh ya, saya pernah dengar dan saya juga pernah menjalankan itu untuk pada seseorang. Kan Ido Durga Birawi menjemput Atma nih, yang menjemput ya, menjemput Atma untuk napasnya tuh pegat. Beliau lah yang menjemput, gitu loh. Menjemput kalau mungkin pakai malaikat apa gitu di agama lain kita nggak tahu juga, mungkin sama ya. Nah itu yang menjemput. Nah terkait dengan Rajapati, Durga Birawi, dan Bajangan, apa sih tugas-tugasnya beliau? Kalau Dewa Rajapati itu ketua. Ketua yang ada di sebagai leader. Ya, yang ada di penghulu setra. Itu Utara Brahmo Rajapati. Kemudian Dewa Suratma itu sekretaris. Kemudian Jogor Mane itu hakim. Yamodipati itu adalah utusan Dewa Brahma sebagai wakilnya beliau, Brahma Prajapati. Dan Durga Birawi adalah sebagai penjemput, istilah Balinya mapagin dewek ne sang lamput. Nah, men bajangan itu mengasuh sang anak-anak yang belum diupacarai ngelunga. Itu men bajangan. Ya, anak muda sebenarnya, tapi dia tidak kawin seumur hidup. Ya, berarti kalau Jero mengatakan demikian tadi itu namanya Karang Suci yang dipinjam oleh Batari Durga, yang dipinjam oleh Anu untuk karang. Berarti Jero boleh saya katakan tuh semua itu setra itu sebenarnya tempat suci Jero ya? Iya, tempat suci. Karena apa? Kita tidak menganggap kuburan itu angker. Yang menganggap kuburan angker itu dia tidak berani menginjak ke setra. Kuburan itu sebenarnya baik. Kalau tidak ada kuburan, kemana bawa mayatnya? Kalau kita seandainya ngaben, kita minta izin dulu. Saya akan ngaben si A, besok pengabenannya. Malam itu harus sudah nyukat namanya. Membuat dulu nyukat karang suci ini. Oh, di sini saya akan membakar. Di sini saya akan meminjamkan tempat untuk pengabenan besok gitu. Nah, nyukat itu pakai apa loh? Kalau nyukat pakai tepung. Oh, pakai tepung, bukan pakai meteran dulu. Bukan. Pakai tepung. Jengkal pakai ke barat dua ini ke barat 2 supaya 9 nih. Ke barat 2, ke utara 2, ke timur laut 2, ke barat laut 2, terus di sini 2, sini 2. Baru tengah-tengah itu satu langkah. Oh, berarti boleh dibilang sebenarnya setra itulah tempat suci. Tempat suci yang tidak harus ditakuti. Iya. Nah, berarti kalau yang mengambil makna dari bawah setra itu, yang membilang angker adalah diri sendirinya yang angker. Begitu maksudnya. Katanya angker karena si A memiliki bapaknya meninggal, kan dia sedih jadinya. Oh, bapak meninggal di aben sini. Kan takut jadi pisnya namang bapak dini ngoyong. Itu istilahnya. Kembali pada diri sendiri. Iya, itu kan di dalam hati kita. Duka kita. Iya, duka kita yang membuat kita menjadi takut. Sedih, takut. Ya, merinding. Padahal kalau kita memang secara logis, ikhlas dan tulus di sana, artinya sabar dan ikhlas di sana, padahal itulah tempat tidak suci. Angker gitu loh. Jadi kita malah kita tuh begini. Oh ya, beginilah anunya kan begitu, sudah kita pasrahkan, beliau sudah kembali ke alam sana. Cuma juga manusia akan kembali ke alam sana gitu ya. Cuma pikiran kita yang takut. Takut saya di sini ada setan banyak. Padahal di sini tidak ada apa-apa. Cuma yang ada patung yang seram-seram saja ada di sini. Itu ibaratkan hati kita. Oh, gini rupanya sini, takut saya melihatnya. Itu istilahnya. Kalau memang kita tidak mau melihat, ya, kalau kita tidak berani dan tidak mau melihat, tentu beliau juga akan tidak menampakkan diri kan begitu. Kalau kita ingin menantang dan sebagainya, itu lain urusannya. Itu lain urusannya kan begitu. Itu kan dia mau merelakan dirinya. Saya mau bertemu Durga Birawi, tolong muncul sekarang, itu kan dia menantangin beliau. Siapa tahu dia datang, itu yang membuat dia takut. Namanya Durga Birawi, kita kan seperti ibaratkan seperti calon arang itu yang diunggah menjadi calon arang gitu. Oke sahabat muda, nah itu tadi wawancara saya dengan Jero Ase. Tentu
Nah, beliau sebagai manusia juga, saya juga manusia, tapi yang jelas beliau ada kelebihan di sini. Saya juga bisa menjalankan apa tugas-tugas saya di alam Niskala ini. Ada hubungannya dengan Niskala, tapi beliau lebih tahu tentang alam Niskala, tentang kematian, tentang fitriyatnya. Tentu beliau tahu perjalanan atma-atma itu. Nah, di sini kembali saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, tentu kita ingin membicarakan masalah Niskala. Jadi yang sifatnya nis, jadi kalau orang bilang gaib gitu, jadi hanya beliau yang tahu tentang itu. Nah, di sini saya mohon maaf kalau memang ada kurang dan lebihnya. Tentu kita ingin menggali supaya apa? Supaya ada pegangan bagi anak-anak muda, pegangan pada generasi muda selanjutnya tuh untuk lebih bisa mengkondisikan diri sendiri akan lebih baik daripada sebelumnya, hingga tahu tentang alam gaib, hingga tahu tentang bagaimana kita hidup dan berkehidupan. Nah, itu tadi wawancara dengan Jero Ase. Nah, kalau memang kalian mendukung, mensupport channel saya, tentu saya ingin juga mohon dukungan kalian. Jadi saya lebih semangat untuk menggali, kemudian mencari celah-celah di mana tentang keunikan berkehidupan tentang alam nis dan alam maya, kemudian alam Skala. Nah, sahabat muda, tolong support channel saya ini, Kiswara Supernatural Art. Mari kita bersama-sama berbagi, karena berbagi itu indah, sahabat. Oke, saya Sinap Atuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sukses bro. Nggih. Ayo.